bagian dari dianggap skenario yang dibikin sama sebelahnya hubungan dengan mereka yang pengen nyalek, bahwa maksudnya Lady dan Randy ini juga adalah part of the skenario gitu loh. Hola netizen yang berbakti. Setelah rujuk usai kecelakaan, baru-baru ini Lady Nayawan dan Randy Kairnet tampil di publik menceritakan soal rumah tangga mereka di podcast Denny Sumargo. Dalam podcast itu, Lady Nayawan dan Randy Kairnet tampak sudah mesra kembali. Lady Nayawan mengaku berdoa kepada Tuhan setelah membongkar perselingkuhan Randy Kairnet dengan Shahnaz Sadiqah. Saat Randy meminta untuk rujuk, Lady merasa Tuhan telah menjawab doa-doanya. Tapi Lady Nayawan sempat ragu untuk rujuk dengan Randy Kairnet. Sampai akhirnya Tuhan berpesan kepadanya. Lady Nayawan memanjatkan doa kepada Tuhan agar rumah tangganya diselamatkan. Walau Randy Kairnet telah berselingkuh dengan Shahnaz Sadiqah, Lady tetap ingin suaminya sadar dan kembali kepadanya dan anak-anaknya. Saat Randy Kairnet meminta rujuk, Lady Nayawan merasa Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Meski demikian, Lady Nayawan sempat merasa ragu kepada Tuhan karena Randy Kairnet memintanya untuk rujuk. Singkatnya, Lady merasa Tuhan semakin memberikan jawaban-jawaban untuk menyelamatkan pernikahannya dengan Randy. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Keren banget nih, aku ngelihatnya seneng banget nih, damai gitu ya. Mudah-mudahan kejadian kemarin itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat kehidupan kalian. Dan kehidupan selanjutnya kalian menuju tangga-tangga kebahagiaan selalu. Aku doain dari jauh, mudah-mudahan tidak ada lagi cobaan-cobaan seperti kemarin ya. Selamat bahagia. Kalau ini bukan settingan, jujur gue salut banget sama Lady Nayawan. Ngelihat berita mereka tentang sidang, klarifikasi dari sini dari sana, dari pihak Ono, terus ngelihat kelakuan yang males banget nyebutinnya gitu. Gak apa ya, gue ngerasa ya Allah seberat itu cobaan rumah tangga. Ngelihat klarifikasi Randy kesana dan kesini, kasian sih gitu ya, sedih sih gitu. Cuma kalau ingat akan kesalahannya sebagai perempuan itu sangat menyakitkan menurut gue. Karena jujur aja, kalau kondisi itu ada di gue nggak akan punya hati sebesar Lady Nayawan gitu. Memaafkan itu bisa. Tapi kalau untuk melupakan, apalagi sampai harus hidup bareng lagi, itu rasanya kalau gue ada di posisi dia nggak bisa. Meskipun karena anak gitu harus bersatu, nggak bisa gitu. Meskipun rasa cinta gue lebih besar daripada rasa sakit hati gue, itu kalau versi gue ya nggak bisa gitu kalau gue. Makanya gue ngelihat Lady Nayawan memaafkan Randy dan rujuk itu salut banget sebenarnya. Besar banget gitu hatinya, sementara gue nggak punya kesabaran seluas itu, dan tingkat emosi gue berarti masih tinggi banget. Masih menjadi pro kontra sebenarnya, apakah mereka bagian dari dianggap skenario yang dibikin sama sebelahnya hubungan dengan mereka yang pengen nyalek, bahwa maksudnya Lady dan Randy ini juga adalah part of the skenario gitu loh. Ada separuh yang percaya kalau mereka juga bagian dari skenario, ada yang percaya bahwa ini adalah kejadian yang sesungguhnya. Karena ini adalah ruang publik yang terbuka, jadi sebetulnya semua orang bisa berpendapat apapun. Kita jangan memojokkan, jangan spread hate. Beneran deh, yang benar-benar paling tahu ya mereka semua yang ngejalanin sama Tuhan ya. Kalau Mimi, dari apa yang Mimi lihat, kalau Mimi sih tersentuh banget, terharu banget tentang bagaimana pasangan ini berproses, pasangan suami istri ini berproses dengan cara yang sangat spiritual gitu. Nah, kalau ini semua tuh memang adalah kisah nyata tentang perjalanan rumah tangga sepasang suami istri ya, yang memang ujiannya berat banget seperti Lady dan Randy. Melihat mereka menggunakan Tuhan untuk bisa akhirnya kembali bersama-sama dengan proses yang bener-bener bolak-balik sampai akhirnya terjadilah kecelakaan itu, membuat mereka berdua di sana semakin yakin untuk kembali kalau memang ini semua benar adanya gitu, jalan ceritanya ini real, memang kisah rumah tangga yang seperti ini. Wow. Kita nggak pernah tahu loh ya, di luar sana mungkin sedang ada yang mengalami hal yang sama gitu. Ujian yang sama di dalam rumah tangganya, dan mungkin kejadian atau ujian rumah tangga yang dialamin sama Randy Lady ini bisa dijadiin semacam pencerahan dan juga pembelajaran, karena barangkali kita masih menggunakan ego dan emosi memutuskan atau mengambil keputusan dari masalah
rumah tangga yang mungkin kita lagi jalanin gitu. Mungkin memang betul kalau kita tuh butuh banget, bahkan selalu butuh untuk melibatkan Tuhan, terutama dalam perkara-perkara besar. Berusaha untuk menerima nih message-nya Tuhan. Kalau dari bahasanya Lady, dia tadi bilang kalau gimana kamu mau menerima komunikasinya Tuhan kalau kamunya nggak rendah diri. Tuhan akan sulit berkomunikasi kalau kamunya tuh masih penuh dengan kemarahan dan kesombongan. Ini tuh bener-bener kayak kena banget. Memang kita dari sini belajar bahwa nggak semua masalah rumah tangga, bahkan ketika sudah mengalami ujian yang berat, sangat berat sekalipun, itu endingnya harus dengan perceraian. Balik lagi Mimi bilang, selalu Mimi remind kalau kondisinya masih punya anak yang kecil-kecil dan suami masih produktif menghasilkan, meskipun sangat berat gitu untuk tetap bersama, coba terus dipertimbangkan ulang untuk tetap mempertahankan suami atas sebesar apapun kesalahannya, kecuali itu mengancam nyawa kita dan anak-anak ya. Aku di sini nggak ngejudge ya, buat teman-teman yang tetap yakin mantap mengambil langkah perceraian ketika suaminya membuat kesalahan yang besar, dalam hal ini misalnya adalah perselingkuhan, itu juga nggak salah, cuman selalu berulang-ulang kali Mimi selalu ingetin jangan konyol. Kalau punya anak dan kita belum bisa kerja, belum mandiri finansial, coba banyak pertimbangan yang harus kita pikirin matang-matang dulu sebelum akhirnya benar-benar yakin mengambil keputusan berpisah. Sekali lagi, Mimi dalam hal ini kalau ngelihat podcastnya di Densu itu, Mimi termasuk tim yang merasa cukup yakin kalau sebenarnya ini bukan sebuah skenario. Kalau ini adalah kejadian yang nyata tentang permasalahan rumah tangga yang sepelik dan seberat ini, dengan ending yang menurut Mimi sangat dramatis tapi happy. Yang terbaik deh pokoknya semuanya, dan mudah-mudahan teman-teman yang juga lagi ngalamin hal yang sama nih, rumah tangganya kayak begini juga bisa dapat pencerahan ya. Udah sotoy belum tuh gue? Gini guys, katanya dia bilang gini ya, saya nggak mau nunjukin siapa yang ngetek saya ya. Kok katanya Lady Nayoan itu mau ya balik lagi sama suaminya, padahal dia yang sudah mempermalukan suaminya itu ke depan publik, membuka semua aibnya, perselingkuhannya, lalu semua chatting-chattingnya dan sebagainya. Kok ada ya wanita kayaknya menjilat ludahnya sendiri, katanya seperti itu guys ya. Kan semua orang punya visi misi tersendiri gitu loh guys. Saya nggak tahu lah mereka itu permainannya apa, karena dari pihak sana kan mau nyalek tuh gitu loh. Mereka tetap aman-aman saja karena ya itu dia harus mempertahankan demi sebuah image gitu loh guys. Nah sekarang ini Randy itu mungkin berbuat baik karena mungkin kesini nggak bisa, kesana nggak bisa gitu kali ya. Maka mungkin jalan Tuhan itu dipertemukan dalam sebuah kecelakaan itu gitu ya, yang akhirnya mempersatukan lagi hati mereka gitu loh guys ya. Tapi apapun caramu, apapun cara Tuhan mempersatukan mereka, kita harus hargai guys. Tapi kalau bertanya ke saya, kan banyak tuh yang nanya ke saya, kalau saya jadi Lady itu gimana? Guys, aku kasih tahu sama kamu, semua orang prinsipnya berbeda. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya tidak akan mau balik lagi demi apapun, walaupun anak saya kek atau apa kek, apalah pokoknya. Tapi yang jelas, yang namanya prinsip itu masing-masing gitu loh. Ya Anda bertanya ke saya bagaimana kalau saya di posisi Lady, ya tetap saya tidak akan mau menerima laki-laki yang sudah berselingkuh berapa kali dan dimaafkan terus. Saya bukan orang yang bucin soalnya, karena saya punya pekerjaan, saya punya karir, saya punya pendidikan, dan saya punya uang gitu ya. Saya punya harta gitu aja. Gak perlu saya laki-laki kalau saya gitu. Tapi ya gak tahu Lady cara berpikirnya seperti apa gitu loh guys ya. Jadi setiap orang punya pandangan hidup masing-masing. Jangan kalian campuri. Yang jelas kita doakan yang terbaik untuk mereka. Ya kalau orang-orang yang nyinyir dalam hal itu ya silahkan aja, itu prinsip mereka masing-masing gitu loh guys. Oke, kita istilahnya berpositif thinking saja. Barangkali memang itu adalah jalan terbaik untuk kehidupan rumah tangganya mereka gitu loh. Kalau saya sih malu ya, udah dipublish, udah semua dikoar-koar di semua kejelekannya, apalagi ada tato seorang sang pelakor gitu ya, walaupun sekarang dirubah menjadi mukanya katanya mirip setan katanya. Saya nggak tahu deh ya, tapi apa sih maksudnya gitu ya, kenapa sih gitu loh harus ditato lagi dengan wajah yang menyeramkan gitu.
Saya nggak ngerti deh, apapun yang tercatat dalam tubuh kita dan mulut kita dan keseluruhan dalam hidup kita harusnya diucapkan dan diperlakukan secara positif gitu loh. Termasuk tato itu gitu. Kalau tatonya menyeramkan gitu ya mudah-mudahan hidupnya tidak menyeramkan. Itu aja sih guys. Itu psikologis ya guys ya. Karena setiap ucapan, setiap perilaku itulah nasibmu gitu. Karena nasib kamulah yang mengukirnya. Oke? Salam Rita Gading.